Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera bagi Anda, semoga Anda dalam keadaan sehat. Kali ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-13. Hari ini kita akan membahas satu topik kelanjutan dari apresiasi sastra, khususnya mengenai puisi. Nah, mengapa perlunya? Tentu konteksnya adalah puisi sebagaimana adalah sebuah tulisan untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan kita melalui kata-kata yang puitis, tentu memiliki peranan dalam kehidupan manusia, sebagaimana bahwa puisi adalah salah satu juga sarana menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh manusia atau bahkan individu-individu yang sedang mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya, sosialnya, dan bahkan sebuah masyarakat yang luas, bahkan cakupannya nanti pada sebuah lembaga, instansi, ataupun sebuah negara. Nah, itu bisa disampaikan. Oleh karena itu, kita perlu mengapresiasi bagaimana sebenarnya sebuah puisi itu mampu menggambarkan semua hal-hal itu. Nah, nantinya kita akan mempelajari dalam puisi bagaimana disebut hakikat puisi, kemudian salah satu ilmu yang cukup konsen untuk membahas sebuah puisi khususnya dinamakan ilmu stilistika. Nanti akan kita bahas apa-apa saja yang akan dikaji dalam sebuah puisi, dan semuanya nanti akan menjadi satu bahan yang komprehensif bagaimana memaknai sebuah puisi ketika puisi itu berada di tangan kita sebagai pembaca. Oleh karena itu, mari kita ikuti di slide-slide berikutnya. Kita lanjut di slide yang kedua. Di slide yang kedua, sebagaimana kita pernah membahas apresiasi sastra khususnya cerpen dan novel, dan sebenarnya di dalam puisi juga kita bisa melihat beberapa cara dan atau bentuk bagaimana nanti sebuah puisi itu bisa kita apresiasi. Nah, pada dasarnya tidak jauh berbeda apresiasi dalam hal puisi, tentu bagaimana kita bisa menilai, memberi penghargaan, dan juga nanti kita bisa memberi suatu pendapat-pendapat apakah dalam puisi itu nanti memuat makna-makna yang positif ataupun negatif. Tapi pada intinya melakukan apresiasi adalah memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap sebuah karya sastra puisi. Nah, oleh karena itu dalam melakukan apresiasi ada beberapa bentuk atau cara dan caranya. Misalnya yang pertama, tentu ketika Anda melakukan proses penyimakan atau menonton pembacaan puisi, biasanya ada lomba-lomba baca puisi. Nah, ketika Anda ikut berada di antara mereka-mereka yang ikut berperan aktif dalam proses pembacaan puisi, maka kita sebenarnya sudah dalam bentuk apresiasi puisi. Atau misalnya yang kedua adalah sebagai penyimak. Kalau tadi yang pertama adalah sebagai pelaku, ya, kita berada langsung membacakan. Nah, ini adalah sebagai penyimak. Nah, tentu akan memiliki konsentrasi yang berbeda ketika kita sebagai penikmat atau sebagai pembaca, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, puisi juga bisa kita lakukan apresiasinya jika kita misalnya membaca langsung teksnya, ya. Misalnya ada puisi baru yang mungkin belum pernah kita baca sebelumnya, belum pernah kita tahu sebelumnya, tapi kita bisa baca langsung. Nah, itu artinya kita sedang melakukan apresiasi. Karena apa? Kita sudah ada minat untuk mengetahui sebenarnya apa isi puisi itu. Atau misalnya juga hal yang keempat, ketika kita melakukan apresiasi puisi, nah kita bisa memberikan ulasan-ulasan ataupun tanggapan-tanggapan dari hasil-hasil lisan maupun tulisan. Nah, misalnya setelah kita membaca puisi, salah satu puisi, katakanlah puisinya karya Hamir Hamzah ataupun nanti puisinya Khairil Anwar, ya. Nah, setelah kita membaca puisi itu, kita berikan sebuah ulasan baik lisan maupun tulisan. Nah, itu sebenarnya kita sedang melakukan apresiasi. Misalnya kita menanggapi isinya bagaimana, tatanannya, tipografinya, dan bahkan nanti apa pesan-pesan yang hendak disampaikan si penulis. Nah, itu bisa menjadi salah satu bentuk apresiasi puisi. Nah, kemudian bisa juga kalau kita melakukan apresiasi
menulis kembali puisi. Nah, jika Anda yang senang untuk menulis puisi, ya, itu sebenarnya adalah satu langkah bagaimana kita melakukan apresiasi puisi. Dan satu hal lagi seperti langkah berikutnya yang pernah kita pelajari dengan konsep aliwahana, sebenarnya melakukan apresiasi juga bisa mengubah dengan bentuk lain dari puisi itu atau mengadaptasinya. Misalnya dari puisi kita buat semacam skenario dalam bentuk drama atau dialog. Misalnya juga kita ciptakan puisi yang baru dari puisi yang sudah ada. Atau misalnya puisi-puisi itu kita buat film, ya. Seperti yang saya jelaskan dengan sistem ekranisasi, pertunjukan musikal dan lain-lain. Nah, itu bebas, yang penting kalau Anda melakukan salah satu bentuk atau cara yang ada di sini, itu berarti kita sudah melakukan apresiasi puisi. Nah, kita lanjut di slide yang ketiga. Nah, pada dasarnya hakikat sebuah puisi itu mengandung dua dimensi, ya. Jadi berbicara puisi itu tidak akan terlepas dari dua dimensi, apa yang disebut dengan dimensi pikiran dan apa yang dimaksud dengan dimensi perasaan. Nah, mengapa sebenarnya dua dimensi ini yang lebih menekankan tentang puisi? Sebab nanti puisi mengapa dikaitkan dengan pikiran? Karena memang nanti kita akan memikirkan yang di dalamnya sebenarnya maksud dan tujuan apa yang hendak disampaikan melalui puisi itu, sehingga pikiran kita akan bertanya-tanya. Nah, dengan demikian kalau kita bertanya-tanya tentang itu, maka nanti jawabannya akan kita temukan dalam sebuah tema dan amanat. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi pikiran. Nah, tentu tema menjadi sebuah persoalan umum yang sedang diangkat dalam persoalan puisi. Tema-temanya ya sangat beragam seperti yang sudah kita bahas. Banyak tema yang bisa diangkat juga dalam puisi, layaknya juga di dalam sebuah sastra prosa. Nah, di puisi juga sangat kaya. Apapun bisa kita jadikan sebuah puisi, tema apapun, ya. Tema tentang ketuhanan, diri sendiri, kritik sosial, manusia, budaya, makanan, semua bisa kita lakukan dengan puisi. Kemudian juga tentu dimensi pikiran itu akan berkaitan dengan yang namanya amanat, ya. Pesan apa yang mau disampaikan kepada kita? Kira-kira ada tidak ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran yang baik, atau hal-hal yang perlu kita hindarkan sehingga nanti kita memiliki sebuah keutamaan perbuatan yang menurut puisi itu, katakanlah kita ingin diminta berbuat baik, misalnya tolong menolong, ya, rasa empati, sikap yang peduli dengan orang lain misalnya, itu bisa dilakukan lewat dimensi pikiran. Nah, sementara dalam dimensi perasaan tentu ini berkaitan erat dengan sanubari kita, bagaimana hati yang berbicara, ya, persoalan perasaan kita seperti apa di sana. Apakah perasaan kita misalnya setelah membaca puisi akan mendapatkan sebuah perasaan yang bahagia, sedih, ya, ataupun nanti mungkin terkejut, geram, ya, apakah nanti kita membuat perasaan kita bersifat termasuk kita adalah orang yang langsung merasakan apa yang dibicarakan, ya, sehingga kita nanti juga akan melihat bagaimana suasana dan nada-nada yang ada di sana. Kita bisa melihat suasana dan nada itu jika misalnya puisinya adalah memiliki nada-nada yang positif, ya, seperti ini adalah kita nih bulan-bulan menjelang kemerdekaan, ya, memperingati hari ke-72 Republik Indonesia. Nah, sebenarnya banyak puisi yang dimunculkan, nada-nadanya nada-nada positifnya. Dan tentu suasananya adalah suasana untuk menghidupi kemerdekaan itu. Nah, itu bisa beberapa konsep dimensi perasaan. Jadi dua hal hakikat puisi. Jika dua hal ini sudah masuk dalam sebuah unsur dalam puisi, maka sebenarnya itulah yang dinamakan sebuah puisi. Jika mempertanyakan dimensi pikiran dan mempertanyakan dimensi perasaan. Nah, kita lanjut di slide yang keempat. Nah, ini salah satu contoh, ya, contoh puisi karya Amir Hamzah, ya, yang diambil dari nyanyian Sunyi. Nah, ini puisi yang cukup menarik sebenarnya. Jika kita lihat judulnya itu adalah doa. Nah, sebenarnya bisa kita lihat dimensi-dimensi yang ada di sana.
baik dimensi perasaan dan dimensi pikiran ya. Kalau kita baca perlahan-lahan ya, tentu barangkali tidak terlalu sulit kita memahami maksud doa yang dimaksud ini ya. Bisa kita tafsirkan bahwa doa itu untuk siapa, apakah untuk kekasihnya atau untuk orang lain atau untuk siapa saja. Nah, tentu di sini ada beberapa hal yang harus kita selidiki, karena dalam puisi nanti saya akan berikan penjelasan. Ada beberapa unsur dalam puisi yang harus kita cek terlebih dahulu sehingga kita nanti mampu menafsirkannya dengan baik sesuai dengan teks puisi itu sendiri. Nah, namun sebenarnya secara sepintas kita bisa memahami puisi ini adalah ungkapan ya, ungkapan sebagaimana apa yang diharapkan Amir Hamzah, dan dia memberikan satu doa ya, doa bagaimana nanti kepada orang yang dikasihinya. Sebenarnya hal itu yang mau dikatakan. Namun terlepas dari apapun yang akan disampaikan Amir Hamzah, sebenarnya kita juga bisa memberikan satu tanggapan-tanggapan untuk melakukan apresiasi. Nah, bisa kita memberikan kritisi juga, bisa kita berikan semacam pandangan-pandangan atau katakanlah sumbangsi pemikiran terhadap puisi ini. Nah, itu bisa kita lihat nanti dari dimensi-dimensinya. Nah, tentu kalau kita cari masalah dimensi, nah bagaimana layaknya seorang berdoa, ya tentu memiliki pengharapan yang positif, suasana hati yang berserah ya, yang memang menyerahkan segala sesuatu ya, mendoakan orang kita kasihi, kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa kita lihat dari pilihan-pilihan kata yang ada dalam puisi tersebut. Kita lanjut di slide yang kelima. Nah, sebenarnya beberapa hal yang harus kita lihat, unsur-unsur dalam sebuah memahami puisi seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu hal yang paling tidak boleh dilupakan itu persoalan diksi ya, pilihan kata. Nah, tentu ketika kita mempelajari diksi di pertemuan-pertemuan yang lalu, diksi yang dimaksud di situ tentu berbicara persoalan ketepatan dan kesesuaian. Namun, diksi dalam puisi sebenarnya lebih ranah khususnya adalah bersifat puitis ya. Karena memang hakikat sebuah puisi adalah bagaimana sebuah kata-kata itu yang puitis, yang mampu membangkitkan juga bukan pada hanya ranah pikiran tetapi ranah perasaan. Jadi dengan pilihan diksi yang puitis, maka makna-makna yang mau disampaikan itu akan lebih menarik. Nah, itu hakikat dalam sebuah diksi. Nah, tentu diksi itu akan terlihat dari nuansa-nuansa makna ya. Ada makna-makna yang bisa dimunculkan, apakah makna-makna yang sesungguhnya ataupun makna-makna kiasan. Namun pada dasarnya karena dia adalah puisi tentu akan lebih banyak makna kiasan. Nah, itu dalam sebuah puisi tentu nanti kita akan mengenal selain makna kiasan adalah makna-makna kata-kata konkret, kata-kata yang langsung bisa kita lihat wujud nyatanya. Kita tidak perlu berpikir maksudnya apa begitu, karena apa, kita baca satu kata itu kita langsung paham referensinya untuk apa, tujuannya untuk apa, dan menggambarkan apa. Nah, itu dia mengenai diksi, dan diksi juga nanti akan berkaitan tentang nuansa bunyi ya, bunyi-bunyian yang dimaksud dengan nanti dalam sebuah puisi kita akan berbicara rima dan irama. Nah, rima akan berbicara nanti persajakannya ya, sementara irama adalah alunannya. Bagaimana nanti setiap sajak-sajak yang dibuatkan itu apakah benar-benar nanti indah, menarik, memiliki persesuaian sajak-sajak yang membuat nanti si pembaca akan mendapatkan sesuatu rima-rima yang sangat unik ya. Nah, itu dalam sebuah diksi, dan tentu juga di dalam sebuah diksi tidak terlepas nanti dari majas-majas yang dipakai, yang digunakan. Namun itu tergantung nanti si penulis ya, bagaimana sebenarnya si penulis puisi itu atau si pengarang puisi akan berkaitan erat nanti dengan majas-majas yang tepat untuk menggambarkan apa yang dimaksud. Nah, majas-majas itu cukup banyak, misalnya ada majas hiperbola yang mungkin seolah-olah si pengarang ingin melukiskan secara berlebihan, namun itulah gayanya. Ada juga majas yang bersifat merendahkan maksudnya, misalnya eufemisme. Nah, itu tergantung nanti bagaimana dia ingin menyampaikan sesuatu. Atau misalnya ada juga dengan litotes misalnya,
ada dengan personifikasi misalnya. Nah, itu majas-majas yang bisa menggambarkan diksi itu betapa menariknya dalam sebuah puisi. Nah, tentu kemudian lagi di dalam sebuah diksi juga akan terlihat memang penggambaran-penggambaran atau pencitraan-pencitraan ya. Jadi pilihan-pilihan kata itu akan berkaitan erat nanti dengan bagaimana pencitraan yang dimaksud di sana. Apakah nanti pencitraannya digambarkan dengan cara gerak kinestetik ya, auditory misalnya penggambaran secara audio, pendengaran ya, perasaan misalnya ya. Kemudian nanti penggambaran melukiskan dengan penglihatan ya. Nah, itu semua adalah penggambaran-gambaran yang maksudnya adalah menambah ya pemahaman si pembaca terhadap apa yang hendak disampaikan. Jadi dengan ada pencitraan itu nanti akan membawa si pembaca memahami isi yang dipikirkan oleh si penulis puisi itu ya. Jadi ada lambang-lambang nanti yang perlu digambarkan di sana sehingga memperjelas maksudnya. Nah, itu beberapa persoalan. Jadi utamanya di dalam sebuah puisi adalah persoalan diksi, yang diksi di dalamnya akan berkaitan erat dengan majas, pencitraan, rima, irama, dan kata-kata konkret. Kita lanjut di slide yang ke-6. Nah, di slide yang ke-6 itu berbicara mengenai satu kajian ilmu yang bersifat stilistika ya. Jadi ini salah satu ilmu yang khusus mempelajari apresiasi puisi ya. Jadi jika orang yang tertarik dengan konsep ilmu stilistika, berarti mereka akan selalu mengingat beberapa hal yang berkaitan dengan stilistika. Nah, unsur-unsur dalam menganalisis unsur-unsur puisi ya, stilistika ini ada beberapa hal ya. Tentu kita berbicara diksi, tadi saya sudah jelaskan bahwa diksi amat penting dalam sebuah puisi karena sungguh menariknya sebuah puisi karena memang diksinya gitu ya. Bagaimana diksi itu nanti bisa membawa suatu hal yang lebih menarik. Nah, diksi, irama juga demikian ya. Bagaimana tinggi rendahnya ketika nanti persoalan-persoalan pembacaan itu masuk irama. Kemudian rima, persajakan. Nah, ini juga bagaimana sajak-sajak yang ada di sana. Kemudian kata-kata konkret ya, bagaimana kata-kata itu langsung bisa dipahami secara sederhana. Kita tidak perlu memikirkan secara nalar kita, tetapi kata-kata konkret itu langsung mudah kita pahami ya. Majas juga demikian ya, majas-majas mana yang dipakai, pencitraan. Nah, tipografi ini sangat penting ya. Kalau kita belajar mengenai sejarah puisi, tentu puisi secara hakikatnya terdiri atas 4 larik misalnya gitu. Tetapi sebenarnya di zaman sekarang itu puisi itu tidak hanya seperti larik-larik seperti biasa yang hanya 4 baris misalnya, tetapi sekarang justru puisi sangat berkembang dari tipografi. Jadi tipografi itu sering dinamakan perwajahan dalam puisi. Nah, tipografinya terserah. Di zaman sekarang itu puisi itu bentuknya sangat-sangat berbeda dari yang lalu. Kalau Anda pernah membaca puisinya Sutardi Koljong Bahri yang judul puisinya Tragedi Winka, nah di situ saya pikir bentuk tulisannya tipografi adalah tipografi yang unik ya. Penulisannya zigzag dan tidak seperti sebagaimana persyaratan puisi yang biasa secara umumnya, tetapi bagaimana penulisannya seperti huruf Z misalnya. Nah, itu adalah tipografi. Jadi tipografi sangat penting perwajahan puisi, yaitu menambah kesan tersendiri. Bagaimana puisi itu tidak hanya melulu dituliskan dari atas ke bawah berbaris-baris, tapi juga dipengaruhi dengan tipografi atau perwajahan yang unik. Nah, satu hal lagi adalah enjambemen ya. Enjambemen adalah bagaimana persambungan antara larik satu, baris-baris satu misalnya jadi baris-baris yang kedua, tapi berhubungan ya. Itu namanya ada kiat-kiat tertentu. Nah, biasanya sastrawan itu sangat pintar untuk membuat enjambemen yang benar, yang menarik, dan memang itu sengaja dibuat untuk membuat keunikan-keunikan dalam sebuah puisi. Nah, itulah nanti ciri-ciri yang tampak bahwa gaya penulisan atau stilistika seorang penulis puisi yang satu dengan yang lainnya itu berbeda karena memang kemampuan mereka mengolah beberapa analisis ini, kemampuan mereka bisa menerapkan beberapa unsur-unsur yang ada dalam stilistika ini.
Di slide yang ketujuh kita bisa melihat bahwa unsur struktur fisik puisi ya itu ada 4 hal di sini seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi sebenarnya mengapa pentingnya sebuah unsur fisik itu karena memang nanti kita melihat adanya diksi ya. Diksi tentu bagaimana kata-kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan perasaan, gagasan sehingga memperoleh efek yang diharapkan ya. Jadi kemampuan seseorang memilih diksi yang tepat akan membantu bagaimana sebenarnya puisi itu bisa enak dibaca, enak dipahami oleh si pembaca. Nah, majas juga demikian ya. Bagaimana sebuah majas mampu melukiskan sesuatu dengan menyamakan dengan yang lain. Jadi majas-majasnya terserah apakah majas perbandingan, pertentangan, apakah nanti majas yang berupa menganalogikan. Nah, itu tergantung bagaimana gaya si penulisnya. Nah, irama ya, pengulangan-pengulangan bunyi yang menarik ya. Sajak-sajaknya membantu nanti bagaimana musikalitas bunyi itu akan lebih menarik. Misalnya kalau ada di dalam sebuah puisi semua berakhiran N atau misalnya berakhiran O atau misalnya mungkin berakhiran P. Nah, itu membantu sebenarnya bagaimana kekuatan musikalitas dalam puisi itu. Nah, tipografi tadi yang saya katakan bahwa di dalam sebuah puisi itu kemenarikan itu akan terlihat dari perwajahan puisi sehingga nanti kelihatan puisi yang satu dengan puisi yang lain akan sangat berbeda. Nah, kita lanjut slide yang ke-8 ya. Di sini ada namanya struktur batin ya. Struktur batin itu tentu tidak terlepas dari makna atau tema ya. Nah, ini akan terlihat bagaimana puisi itu memiliki makna-makna yang sangat mudah dipahami atau cukup sulit, misalnya konotatif ya, bersifat kata-kata yang kita harus memikirkan apa makna yang sebenarnya. Jadi bahasa itu kadang-kadang digunakan dalam puisi adalah bahasa-bahasa yang bersayap, bahasa-bahasa yang mungkin memiliki makna-makna yang lain yang seharusnya apa yang dipikirkan oleh kita, tetapi mungkin si penulisnya memikirkan hal yang lain. Nah, itu namanya persoalan makna dan tema-tema yang ada di sana. Jadi tema itu penyair-penyair atau si penulis-penulis puisi itu sebenarnya melihat bagaimana tema-tema yang ada di dalamnya. Namun kita tidak bisa hanya sekali membaca dalam satu bait, tapi kita harus menyelesaikan secara keseluruhan isinya. Jadi puisi itu kita selesaikan dulu pembacanya, baru nanti kita bisa mampu menemukan tema yang tepat untuk menggambarkan puisi tersebut. Namun bagi orang yang sense atau kecenderungan mudah memahaminya karena memang itu kebiasaan. Ketika kita makin sering membaca puisi atau menyukai puisi atau bahkan sampai pada level kita mampu menulis puisi, nah sebenarnya kita sangat mudah nanti untuk mengetahui makna-makna atau tema-tema yang ada sebab kita adalah pecinta puisi. Tapi bagi mereka yang mungkin agak jarang atau tidak sering bergaul dengan puisi, nah maka akan sulit memahami apa yang disampaikan dalam tema atau makna-makna di sana. Nah, berikutnya yang kedua tentu persoalan struktur batin adalah persoalan perasaan. Nah, perasaan kita tahu bahwa lahirnya sebuah puisi tentu dilatar belakangi sebuah perasaan yang digambarkan oleh kata-kata yang dituliskan oleh si penyair. Nah, kadangkala perasaan-perasaan yang muncul itu tidak terlepas dari psikis atau psikologi seseorang, dalam hal ini si penyair. Kalau memang si penyair ingin membuat sebuah puisi yang gembira, tentu ia akan nanti memilih diksi-diksi yang tepat untuk menggambarkan kegembiraan, optimis, semangat, marah, sedih, itu bisa, antipati atau kritik sosial, senang, rindu. Nah, itu semua perasaan-perasaannya bisa tergantung kepada kemampuan dia nanti mengolah kata-kata. Nah, kemudian nada dan suasana juga mempengaruhi bagaimana sebuah struktur batin puisi itu memberikan suatu efek yang diharapkan ya. Apakah nanti misalnya nada-nada yang muncul itu seperti menasehati, mengejek, menyindir ya, atau berkeluh kesah, mengajari, menggurui, dan suasananya juga nanti muncul karena memang perasaan yang muncul dalam hati pikiran pembaca
apakah memang nanti nada itu dapat menimbulkan suasana yang muncul. Kalau memang nadanya itu menarik pada kita, itu akan nanti membantu bagaimana perasaan itu bisa kita maknai seperti apa di dalam sebuah puisi. Nah, nanti Anda silakan boleh membaca puisi doa tadi ya dari Amir Hamzah, itu bisa kita cari nada suasana yang ada muncul di sana. Kemudian yang terakhir, struktur batin adalah amanat. Nah, bagaimana nanti pesan-pesan ya yang akan disampaikan. Nah, sebenarnya pesan ini adalah menjadi kerinduan si penyair atau si penulis itu, seperti apa yang akan disampaikan. Nah, kira-kira nilai-nilai positif apa yang mau diajarkan pada kita, apa hal-hal yang akan disampaikan, sehingga kita mampu nanti memahami pesan-pesan yang ada di sana. Nah, baik, itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait apresiasi puisi. Pada intinya, puisi adalah bagaimana sebuah pesan yang mau disampaikan lewat kata-kata yang puitis. Nah, jika nanti Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan, mari Anda masuk dalam sebuah forum. Kita akan membicarakan lebih lanjut beberapa konsep puisi ya, sehingga kita mampu melakukan apresiasi puisi itu dengan baik. Paling tidak kita bisa menghargai puisi-puisi seseorang, baik itu puisi yang mungkin belum terkenal ataupun yang sudah terkenal. Nah, kita akan beri apresiasi yang tepat, kita hargai, kita berikan ulasan. Nah, itulah pada hakikatnya kita masuk dalam apresiasi sastra. Nah, slide terakhir, jika Anda ingin menambah informasi, Anda boleh mencari rujukan ini, silakan dibaca beberapa konsep tentang puisi, analisis puisi ya. Dan ini juga membantu kita nanti memahami bahwa ternyata pemahaman dalam konsep stilistika untuk melihat seluk-beluk atau struktur-struktur puisi itu tidak mudah ya. Tetapi kita perlu menambah wawasan lewat rujukan-rujukan, dan selain dari rujukan itu Anda juga boleh membaca rujukan yang lain dalam memahami sebuah puisi. Oke, demikian pertemuan kita di pertemuan ini. Semoga Anda dapat memahaminya apa yang saya jelaskan, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.